Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia, dan senantiasa untuk berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat, tanggal 22 Juli tahun 2022, bersama dengan gereja kita merayakan Pesta Santa Maria Magdalena. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Putramu yang tunggal menyampaikan kabar sukacita Paskah yang mulia kepada Maria Magdalena mendahului para murid lainnya. Semoga berkat teladan dan doanya kami mewartakan Kristus yang hidup dan kelak melihatnya meraja dalam kemuliaan-Mu. Sebab Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 20 ayat 1 dan ayat 11 dilanjutkan sampai dengan 18. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapakah engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para saudara-saudari sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, pada pesta Santa Maria Magdalena dengan kisah Tuhan Yesus menampakkan diri pertama kali saat bangkit dari mati kepada Maria Magdalena adalah tanda bahwa Allah memberikan berkat keselamatan, pengampunan, juga kasih kepada mereka yang bangkit dari segala kesalahan dan dosanya, lalu membangun sikap tobat. Dan kasih yang muncul dari pertobatan akan menjadikan orang itu istimewa. Santa Maria Magdalena yang sering kita tahu atau yang sudah terkenal bahwa Maria Magdalena pernah dibebaskan dari 7 roh oleh Tuhan Yesus, dan juga latar belakang hidup Maria Magdalena tidaklah memiliki latar belakang hidup yang mulus, tetapi diceritakan pula bahwa Maria Magdalena adalah seorang pelacur, seorang perempuan berdosa. Tetapi karena Maria Magdalena mengalami panggilan Tuhan Yesus dan menanggapinya dengan ketulusan hati, dengan sepenuh cinta, bahkan dikatakan dalam Injil sampai Maria Magdalena menangis karena tidak menemukan mayat Tuhan Yesus, itu menandakan bahwa Maria telah sepenuhnya dikuasai oleh kasih, dan itu menandakan pula bahwa kasih kekuatannya lebih besar daripada kesalahan dan dosa. Kasih yang menuntun Maria kepada pertobatan, dan kasih sumbernya adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka saudara-saudariku, semoga pengalaman Maria juga menjadi pengalaman kita, bahwa Maria yang berdosa akhirnya bertobat dan Tuhan berkenan menerimanya, mengasihinya, dan akhirnya boleh menjadi saksi kebangkitan Tuhan yang pertama kali.
Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan pada sekarang. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua di peta perjuangan kita untuk membangun sikap tobat dengan hidup di dalam kasih sebagaimana Maria Magdalena mencintai mengasihi Tuhan Yesus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.